Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca surah Al-Humazah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah Shadaqallahul azim. Ya, Ananda Cahaya, ya, kamu sudah membaca surah Al-Humazah, ya. Bapak pada saat ini hanya memfokuskan pada ayat yang pertama, ya. Apa bunyi yang pertama tadi? Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, ya. Nah, ini wailul likulli humazatil lumazah, ya. Surah ini diawali dengan kata wail, ya. Nah, di dalam Al-Quran yang surah berjumlah 114, hanya ada 2 surah yang dimulai dengan kata wail. Yang pertama seperti yang tadi Ananda baca, ya, surah Al-Humazah. Kemudian yang kedua surah Al-Mutaffifin, ya. Kedua surah ini, ya, sebetulnya mempunyai kesamaan, ya. Jadi kenapa dimulai dengan wail? Nah, ternyata ada kesamaan, yaitu bicara masalah kecurangan. Yang pertama Al-Mutaffifin, kemudian dalam surah yang Ananda baca ini pada masalah perilaku, ya, akhlak yang terkait dengan hubungan antara manusia, ya. Jadi sebetulnya dua surah ini kesamaannya berkaitan dengan kemanusiaan, ya, kemanusiaan. Hanya bedanya di Al-Mutaffifin itu bicara masalah tentang kecurangan dalam timbangan dan takaran. Namun dalam surah Al-Humazah ini bicara masalah sisi akhlak manusia, ya. Dan pada ayat pertama ini Allah mengancam, ya, dengan kata wail kepada mereka yang melakukan celaan dan umpatan, ya. Kata-kata wail ini mempunyai beberapa makna, ya. Yang pertama, wail itu bisa bermakna al-khizyu, yaitu hal yang terkait dengan keburukan, ya, al-khizyu, ya, kehinaan, gitu. Kemudian makna yang kedua al-adabu, adab. Lalu yang ketiga, wail itu bisa mempunyai makna yang berkaitan dengan kehancuran atau al-halakah, ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ya, perbuatan mengumpat dan mencela ini satu perbuatan yang memang bisa menimbulkan kehinaan, ya, kemudian bisa menimbulkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menimbulkan kehancuran, kebinasan kepada pelakunya, ya. Apa yang dimaksud dengan mengumpat dan mencela di sini, ya?
Nah, sebagian ulama memaknai ya makna yang dimaksud dengan mencela atau mengumpat adalah al-ghibah ya. Jadi humazah itu boleh dikatakan al-ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain ya. Sementara kalau mencela di sini adanya mencela dalam artian menggunakan kata-kata yang menyakitkan lawan bicara ya. Jadi ada humazah, ada lumazah gitu ya, hampir sama penyebutannya ya. Yang pertama dengan ha ya humazah, yang kedua dengan lam lumazah ya gitu. Namun maknanya sebetulnya berbeda. Kalau humazah lebih pada ghibah, kemudian kalau lumazah itu pada ucapan langsung. Umpamanya kamu diperlakukan oleh orang lain gitu ya, dengan dikatakan bahwa kamu itu orang yang orang yang bodoh umpamanya. Nah itu lumazah gitu ya. Mau paham ya? Nah kalau humazah itu ghibah. Kedua-duanya tidak bagus ya. Nah humazah ini satu perbuatan yang memang sangat tercela. Bahkan dalam surah yang lain, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 12, di sana Allah menyatakan dalam penggalan tersebut, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakaritumu, gitu kan ya. Jadi apakah salah seorang di antaramu senang untuk melakukan ghibah ya gitu. Jadi apa yang Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah salah seorang di antaramu senang untuk makan daging bangkai atau bangkai dari saudaranya, gitu kan ya. Fakaritumu, pasti kalian nggak suka gitu. Nah kalau kita perhatikan gitu ya, mengapa Allah menyebut bangkai gitu ya, menyebut bangkai? Karena sebetulnya orang yang dibicarakan keburukannya di saat memang dia tidak ada di tempat, ini ditempatkan, diposisikan seperti bangkai, sehingga apa yang dibicarakan oleh orang lain tentang dirinya dia tidak tahu ya. Karena dia tidak tahu, maka tidak bisa membela diri gitu kan ya, nggak bisa menyampaikan alasan dan sebagainya. Nah ini yang menjadi buruk ya seperti itu ya. Artinya kita membicarakan keburukan orang lain, sama juga kita menjadikan dia seperti mayat ya. Nah kalau mayat bisa bicara nggak? Cahaya nggak bisa ya. Bisa melawan tidak? Nggak bisa ya. Nah begitupun ya, kalau kita menggibah teman kita ya, ngomongin kejelekan teman kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada di tempat, sehingga sepertinya dia adalah bangkai ya, yang tidak bisa menjawab ya. Saya kira ini ya yang kita pelajari dari surah Al-Humazah pada ayat pertama ya, dan lebih memang penekanannya betapa bahayanya kalau orang melakukan perbuatan ghibah ya, karena Allah menyamakannya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri ya. Mudah-mudahan Ananda Cahaya ya bisa mengambil hikmah dari ayat ini, bahwa kita memang dalam bergaul tidak boleh melakukan apa? Ghibah ya gitu. Apalagi sekarang udah ada HP gitu ya. Kita untuk ghibah semakin banyak kesempatan untuk ghibah ya. Nah untuk itu kita mesti bisa menahan diri ya, untuk tidak membicarakan teman kita ya, karena sesungguhnya kita juga punya aib ya, itu punya hal yang jelek gitu kan ya. Nah, kira-kira Cahaya kalau orang membicarakan aibmu seneng nggak? Tidak ya, pasti marah, nggak suka ya. Nah itulah, mudah-mudahan kalau kita tidak mau dibicarakan aib kita kepada oleh orang lain, maka kita pun hendaknya tidak membicarakan aib teman kita kepada teman-teman yang lain ya. Demikian bahasan kita
kajian kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk agar kita bisa menjaga hubungan di antara sesama manusia menjadi hubungan yang harmonis, gitu ya. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Ya, demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.